Dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kehadiran Bapak dan Ibu sekalian ini adalah dalam rangka memantapkan ya, jiwa nasionalisme kita, jiwa patriotisme kita dalam rangka bagaimana berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kita kupas satu persatu secara cepat, mohon izin karena waktu saya dibatasi. Lanjut. Ini kalau kita melihat sejarah bangsa kita tidak langsung otomatis terbentuk begitu saja, tetapi melalui proses dari zaman kerajaan, baik kerajaan besar Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya, dan juga tokoh-tokoh yang sangat terkenal, baik filosofinya maupun perannya terhadap Nusantara ini. Dan salah satunya adalah Gajah Mada. Jadi sudah dari zaman dahulu kala itu sudah terkonsep bahwa kemauan ya untuk menyatukan Nusantara itu sudah ada dari zaman dahulu ya, dengan Sumpah Palapanya Gajah Mada menyatukan Nusantara. Nah ini sejarah kita, sehingga terciptalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa. Ini yang kita adopsi ya sebagai salah satu falsafah negara kita. Setelah masa-masa kerajaan terjadilah konflik ya, ternyata tidak kekal. Karena apa? Ada bermacam-macam kepentingan dan kita kurang adanya kesadaran untuk yang kita lakukan saat ini, yaitu istilah sekarang adalah wawasan kebangsaan. Akhirnya masa penjajahan datang dan muncullah ya sudah kesadaran kembali, karena kita kalau sudah diuji dengan penderitaan, secara otomatis kita akan muncul kesadaran. Muncullah organisasi ya, organisasi Budi Utomo. Nah ini awal tonggak yang harus kita tahu, sehingga kita bisa menyampaikan kepada orang lain, minimal kepada keluarga kita. Muncul Sumpah Pemuda. Bapak-bapak semuanya, kemerdekaan negara Republik Indonesia ini peran pemuda sangatlah besar. Ya, sekali lagi mungkin tidak banyak yang diceritakan atau dikabarkan oleh orang bahwa tanpa peran pemuda kemerdekaan belum tentu tanggal 17 Agustus, Bapak-bapak semuanya. Ya, sekali lagi, tanpa peran pemuda ya belum tentu kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus 1945. Alhamdulillah, syukurillah kita masih hidup. Saya selalu yang saya syukuri pertama hidup. Kemudian yang kedua baru sehat. Baru yang ketiga memiliki kejernihan pikir dan budi pekerti luhur. Bab kita ini hidup tidak sehat, ini akan menjadi beban orang lain, kecuali orang-orang yang sudah jompo, anak-anak kita yang masih butuh tuntunan. Uripe tuas mung urip-uripan, ngebak-ngebaki panggonan, ngentek-ngenteki panganan. Oleh karena itu syaratnya jangan hanya hidup, jadi syukur pertama itu hidup. Yang kedua sehat. Yang ketiga memiliki kejernihan pikir dan budi moral. Hidup, tetapi
Kalau dia tidak memiliki kejernihan berpikir dan keluhuran budi nurani, kira-kira segala cara halal asal tujuan tercapai juga nggak baik. Justru yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan lainnya yang ada di muka bumi, akal budi. Makanya yang ditunjuk sebagai khalifah pengelola isi bumi dunia dengan seisinya itu bukan yang namanya celeng, monyet dan sebagainya, manusia. Ini menjawab yang ada dalam alam pikiran. Yang pertama, pertanyaan negara macam apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jadi kalau kita berbicara nasib dan masa depan bangsa, sebenarnya bicara wawasan kebangsaan. Pak Edi tadi ngomong bela negara, sebenarnya juga bicara nasib dan masa depan bangsa. Oleh karena itu ada dua pertanyaan mendasar yang layak diangkat, dibicarakan di forum manapun, kapanpun, ketika kita ingin menghendaki negara ini tetap tegak berdiri. Ada yang menghendaki negara ini tumbang kira-kira? Ini kuncinya dari kita sendiri. Walaupun ancaman, gangguan, tantangan, hambatan luar biasa hebatnya, kita insya Allah akan tetap tegak berdiri sepanjang persatuan dan kesatuan bangsa tetap bisa kita pertahankan. Oleh karena itu sekali lagi, negara macam apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Apakah negara yang tinggal cerita? Bapak-bapak ibu terutama yang backgroundnya guru atau pernah mempelajari pendidikan sejarah, sering mendengar punya keluar biasaan. Ingat lagunya Gonggong, Kisah Nusantara? Ingat pun enggak? Kisah Nusantara lama itu. Kita pernah yang namanya punya kerajaan yang luar biasa, namanya Sriwijaya. Amerika belum apa-apa itu kita sudah pernah punya Sriwijaya. Bahkan wilayahnya lebih wilayah negara yang kita punya. Sampai hebatnya Sriwijaya, sampai ilmuwan para pendeta dari negara Cina belajarnya ke Sriwijaya. Ibsen itu belajar di sana, Pak Miskawi itu ahli sejarah, belajar di sana. Makanya jangan heran kalau di Sumatera ini banyak orang yang tampangnya itu mirip-mirip orang Tionghoa. Loh, memang kita sendiri harus sadar bahwa nenek moyang bangsa Indonesia dalam arti ras Melayu Austronesia ini bukan Austronesia ya Pak ya. Ini hanya ada dua teori sebenarnya yang ras Melayu. Kita ini ras Melayu. Juga ada pendatang agama baru namanya Hindu, kemudian disusul Buddha. Loh, waktu itu sang raja yang bijak bestari yang namanya berpikir. Lah, perbedaan itu kalau tidak akan dikelola dengan baik akan menjadi permusuhan. Tidak banyak orang sadar bahwa perbedaan itu ilahiyah, bahwa perbedaan itu kodrati. Aneka ragam isi dunia, tak satu pun tercipta sama. Maha besar Tuhan memberi karunia mengajarkan manusia cinta sesama. Tepuk tangan. Jadi kita ini jangan harap anak sampean sama dengan sampean. Anak perempuan nggak mungkin dibuat sama sebangun dengan ibunya. Lo bapaknya bisa meniru nanti. Anak laki-laki nggak mungkin dibuat sama sebangun dengan bapaknya. Ibunya bisa keliru. Ibu keliru, bapak meliru biasanya. Nah, kalau yang sok kurang ajar bapaknya, termasuk saya. Ini. Oleh karena itu orang Jawa punya ungkapan bijak, beto silet sejeangit. Tidak ada dua anak manusia pun di muka bumi yang sama dan setara. Sehingga tadi mengatakan bahwa Pak Edi perbedaan
Kita tercipta oleh Sang Kuasa dari lelaki dan wanita dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang merah, ada yang kuning, dan ada yang sawo matang seperti saya. Ada juga yang hitam sempurna seperti saudara-saudara kita dari Papua. Atau juga yang putih mempesona seperti saudara-saudara kita keturunan Tionghoa. Tidak bisakah kita menerima perbedaan sebagaimana Tuhan menciptakan perbedaan antara bumi dan langit? Sebagaimana Tuhan menciptakan perbedaan antara siang dan malam? Sebagaimana Tuhan menciptakan perbedaan matahari dan rembulan? Perbedaan itu kodrati yang mutlak harus diinsafi oleh setiap insan. Perbedaan itu ilahiyah yang justru menghasilkan berkah. Perbedaan itu indah bagai pelangi 7 warna yang muncul setelah hujan reda. Hanya manusia-manusia yang tak beriman sajalah yang tidak sanggup menerima perbedaan. Tepuk tangan. Oke, Bapak Ibu, Indonesia tetap berdiri kokoh sepanjang kita ini tetap punya usaha. Kata orang Jawa, tan ono panjongko, bisa kajongko tanpa jumangdang. Semua kita harus punya andil. Dan saya tidak pernah merasa betul. Karena kita ini dikudratkan berbeda. Saya katakan aneka ragam isi dunia, tak satu pun tercipta sama. Saya malah kagum atas keberagaman itu. Maha besar Allah pemberi karunia mengajarkan manusia cinta sama. Ini kalau ada yang pintar ngaji, katanya menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda. Lah kok nggak sanggup menerima perbedaan? Itu kan mencela-mencela esok tempe sore delek begitu lawan berdebat. Paham ya? Kira-kira. Jangan mencela-mencela ya jadi manusia. Ajinin diri katanya jok sokolate gitu. So, kalau sadar itu mari kita terima perbedaan karena itu anugerah. Berbeda hal biasa, selalu sama, tak ada dinamika. Perbedaan dan kesamaan kodrat Sang Kuasa, ingkar kodrat menghadap petaka. Paham ya kira-kira ya? Berbeda hal biasa. Selalu sama, tak ada dinamika. Nggak ada kemajuan kalau semuanya sama. Coba bapak-bapak ini kalau semuanya profesinya tinggi, terus apa sih nggak di sepeda motor, nggak di mobil? Lo kan gitu dong. Wah, profesinya penjahit, sing gawe kain ora ono. Lah sapa sing arep jahit ini? Oleh karena itu mari kita terima perbedaan itu apa adanya. Disinilah yang namanya kiai besar zaman Majapahit. Saya menyebut kiai. Kiai itu apa sih? Jangan biru ya. Kiai itu yang adanya di Jawa. Kiai itu sesuatu yang dianggap luwe, punya keluar biasaan. Bukan hanya manusia, punya keris kiai lobo sosro sabuk inter gitu. Karena dianggap punya keluar biasa. Di Solo Kerbo itu yang kiai. Mohon maaf loh, jangan merasa keliru ya. Karena istilah kiai yang ada di Indonesia, orang yang luar biasa. Kalau benda yang dianggap luar biasa berkuat. Nah, zaman Majapahit ada kiai besar diutus oleh yang namanya Hayam Wuruk. Cobalah bagaimana cara supaya perbedaan-perbedaan yang ada di negeri Majapahit ini tidak menimbulkan perpecahan. Karena apa? Hindu, Buddha sudah ada. Selain kepercayaan yang sudah tumbuh berkembang sebelumnya, bahaya kalau dibiarkan. Akhirnya si kiai besar namanya Emputan Tular
dalam bukunya Sutasoma ini membuat semacam ungkapan bunyi aslinya bit ika tunggal ika tanhana dharma nangro. Ini agak segera ngerti walaupun Pak Guru kan dia kepleset. Bit itu arti sebenarnya retak atau pecah, itu bit arti sebenarnya. Arti harfiah itu apa adanya, bahasa Sansekerta. Retak atau pecah, kemudian dimaknai beda. Ika janji. Ika itu apa bapak-bapak ibu? Satu kan, harus kejenguk kabeh. Ingat ya, yang Pak Guru utamanya guru mengajar salah racun bagi siswa. Racun. Karena akan tersimpan dalam memori selamanya dan akan diwariskan. Oleh karena itu yang pernah jadi guru tolong melakukan taubatun nasuh. Kalau pernah melakukan kesalahan itu. Nah ya. Kalau orang Jawa itu hitungannya eko dwi tri catur konco satsato astono wodoso. Kalau Tionghoa itu kalau sanse undiuk jipak jisa sami uki sami mawon. Tapi nggak usah diterusnya bokongnya babi dintuk tawon ya. Itu maknanya sama. Eka itu satu, kalau Ika ya itu tuh. Oh Ika satu loh. Mabuk mangan sampai atau gimana itu, gitu. Beda itu, hakikatnya tunggal itu. Apa tunggal? Ayo, satu lagi, tersesat lagi. Tapi umumnya ngajarkan gitu karena ya orang pasti ngerti ya. Moga-moga diampuni kesalahannya terus gawat. Sepanjang tidak sengaja. Tapi kalau masih ngerti tetap, ya kira-kira malaikat itu gregetan kira-kira. Tunggal itu seperti sapu lidi person ya. Kalau ikan nggak bisa dipecah. Misalnya saya punya korek ini hanya satu ya. Eka itu ini. Kalau tunggal, ini saya punya korek banyak, saya unting jadi satu namanya tunggal. Paham? Artinya bukan satu, tapi kesatuan. Paham ya? Ika lagi, itu lagi. Kalau diartikan beda itu hakikatnya kesatuan, satu-satu. Jangan keliru Ika dianggap satu. Bukan bahaya nanti. Nah kalau diterjemahkan akhirnya bit Ika beda satu, tunggal satu, Ika satu, beda satu, satu. Bahkan penghinaan terhadap ikutan tulang. Kok dianggap bandar togel ikutan tulang? Seorang kiai besar loh ya. Kok beda satu? Apa? Beda satu. Yang penting kan hanya bandar togel. Togel sudah nggak ada Pak, nggak ada sebenarnya. Jadi beda itu hakikatnya kesatuan itu. Soekarno-Hatta manunggal menyatu, tunggal itu. Ada istilah dwi tunggal, tri tunggal. Bapak Ibu punya anak 5, tapi rukun guyup sampai